Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fauzar dari Politeknik Negeri Cilacap. D3 Teknik Elektronika NIM 1901010121 dari kelas TE2C ingin menyampaikan materi tentang pneumatik. Pneumatik. Sistem pneumatik berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma, yang berarti udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer vakum. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan udara kempak. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem automasi. Aplikasi penggunaan pneumatik yaitu untuk melakukan gerakan mekanik yang selama ini dilakukan oleh tenaga manusia seperti menggeser, mendorong, mengangkat, menekan, dan lain sebagainya. Bagian sistem pneumatik. Sistem pneumatik bertujuan untuk menggerakkan berbagai peralatan dengan menggunakan gas kompresibel sebagai media kerjanya. Udara menjadi satu media kerja sistem pneumatik yang paling banyak digunakan karena jumlahnya yang tidak terbatas dan harganya yang murah. Udara yang dikompres oleh kompresor didistribusi menuju bagian macam aktuator melewati sistem kontrol tertentu. Kadang ada juga udara terkompresi tersebut dicampur dengan atomized oil untuk kebutuhan pelumasan pada sistem aktuator. Sumber energi, udara bertekanan sama dengan kompresor. Terus sinyal input sama dengan kutub tekan, tuas, roll, sensor, dan lain-lain. Proses, sinyal prosesor atau kontrol and or NOR, dan lain-lain. Selanjutnya pengendali sinyal, ketup pengendali sinyal, output sama dengan aktuator. Komponen sistem pneumatik. Sistem pneumatik terdiri dari beberapa tingkatan yang mencerminkan perangkat keras dan aliran sinyal. Beberapa tingkat membentuk lintasan kontrol untuk aliran sinyal mulai dari sinyal masukan menuju sinyal keluaran. Kompresor. Kompresor berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan menempatkan udara tersebut kemudian disimpan di dalam tangki udara kempak untuk disuplai kepada pemakai sistem atau pneumatik. Unit tekanan udara atau service unit. Udara bertekanan kempak yang akan masuk dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan antara lain tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak keausan komponen-komponen dalam sistem pneumatik, mengandung kadar air rendah, kadar air yang tinggi dapat menimbulkan korosi dan kemacetan pada peralatan pneumatik, mengandung pelumas sangat diperlukan untuk mengurangi gesekan antara komponen yang menggerak seperti pada katup dan aktuator. Konduktor dan konektor. Konduktor atau penyaluran adalah menyalurkan udara kempak yang akan membawa atau mentransfer tenaga aktuator. Konduktor atau penyaluran penginstalan sirkuit pematik hingga menjadi satu sistem yang dapat dioperasikan diperlukan konduktor sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi konduktor adalah untuk menyalurkan udara kempak yang membawa atau mentransfer tenaga ke aktuator. Sedangkan konektor adalah menyambungkan atau menjepit konduktor atau selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Katup-katup pneumatik. Katup-katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara kempak yang akan bekerja menggerakkan aktuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator. Posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Tanda panah menunjukkan arah aliran udara. Huruf T
mengindikasikan aliran. Jadi katup pneumatik adalah perlengkapan pengontrolan ataupun pengaturan baik untuk mulai start atau berhenti atau stop arah aliran angin untuk memudahkan membaca fungsi dari setiap jenis katup yang akan digunakan. Maka secara internasional digunakan sebagai fungsi katup-katup tersebut. Simbol dan metode aktuasi. Angka di bawah menunjukkan jumlah atau bilik kamar atau kotak fun atau gas posisi M. Angka di atas menunjukkan jumlah input atau output, port atau saluran dalam satu kamar atau bilik kotak. Ya, pertama simbol push button seperti ini. Selanjutnya foot pedal, simbolnya seperti ini. Spring return, roller overhead, singing solenoid operation, double solenoid operation, double solenoid and pilot operational with manual overhead. Unit penggerak aktuator. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan gerakan atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Single acting cylinder. Single acting cylinder ini mendapat suplai udara hanya dari satu sisi saja. Untuk mengembalikan ke posisi semula biasanya digunakan pegas. Silinder kerja tunggal hanya dapat memberi tenaga pada satu sisi. Gambar berikut adalah gambar silinder dari kerja tunggal. Dan ini adalah gambar silinder dari silinder kerja tunggal. Silinder penggerak ganda atau double acting cylinder. Silinder ini mendapat suplai udara keempat dari dua sisi. Konstruksinya hampir sama dengan silinder kerja tunggal. Dan ini adalah gambar silinder kerja dari dua sisi. Simbol yang umum digunakan pada pneumatik. Pertama, simbol T seperti ini atau penekan pada umumnya melalui sentuhan, keterangan. Simbol penggerakan katup oleh knob. Simbolnya seperti ini. Penggerakan katup oleh pegas. Simbolnya seperti ini. Penggerak katup oleh tuas. Penggerak katup oleh roll. Penggerak katup oleh pedal kaki. Penggerak katup oleh udara. Penggerak katup magnet mekanik dua sisi. Ini kan dua sisi. Penggerak katup oleh magnet. Penggerak katup oleh magnet dua sisi. Simbol input sumber udara atau bertekanan. Keterangan sumber udara bertekanan berasal dari kompresor. Simbol garis putus-putus atau namanya saluran kontrol. Keterangan saluran kontrol antara peralatan pneumatik. Simbol garis lurus. Saluran tenaga atau kerja. Keterangannya saluran kerja dari kompresor. Simbol T kebalik. Saluran namanya saluran berhubungan. Keterangan 2, 3 atau lebih saluran udara yang saling berhubungan. Simbol tambah. Saluran bersilang. 2, 3 atau lebih saluran udara yang saling bersilangan. Filter udara berfungsi sebagai peredam suara agar tidak bising. Simbolnya seperti ini. Tangki penampung udara. Penampung udara bertekanan. Simbolnya seperti ini. Filter udara dipasang sebelum masuk ke penampung. Pemisah air berfungsi untuk memisahkan air dari udara. Pemanas udara, pengering udara sebelum masuk instalasi pneumatik. Pelumasan, simbolnya seperti ini. Pencampuran udara dengan pelumas agar mengurangi keausan pada peralatan pneumatik. FR atau Air Unit merupakan unit pelayanan udara bertekanan yang terdiri dari filter, regulator, dan lubrication. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.